Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian ini. Sebelumnya juga saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta Mutiara Salsabila, mahasiswa jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Inform Konsen di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya. Proposal ini terdiri dari halaman judul atau cover, pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan persetujuan publikasi, ungkapan terima kasih, abstrak Indonesia Inggris, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008, pasal 1 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Persetujuan tindakan medis atau inform konsen adalah pernyataan persetujuan atau izin dari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud. Di Indonesia sendiri, inform konsen sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290 tahun 2008. Rumusan masalah yaitu bagaimana analisis kuantitatif kelengkapan rekam medis inform konsen di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya. Tujuan umumnya yaitu mengetahui analisis kuantitatif kelengkapan rekam medis inform konsen di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya. Tujuan khususnya yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui kelengkapan identifikasi pasien. Yang kedua, mengetahui kelengkapan identifikasi pelaporan penting. Yang ketiga, mengetahui kelengkapan autentikasi. Yang keempat, mengetahui kelengkapan pencatatan yang baik. Untuk manfaat penelitian sendiri ada 3 manfaat, yaitu yang pertama untuk peneliti, yang kedua untuk rumah sakit, dan yang ketiga untuk institusi pendidikan. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu telah pustaka. Yang pertama berisikan tentang membahas rekam medis. Yang kedua membahas tentang inform konsen. Dan yang ketiga membahas tentang kelengkapan dokumen rekam medis. Untuk kerangka teorinya yaitu pasien datang, kemudian melakukan pendaftaran di loket pendaftaran, kemudian pasien mendapatkan pelayanan. Sehabis dari mendapatkan pelayanan tersebut, maka dokumen rekam medis pasien akan kembali ke unit rekam medis dan dilakukan fungsi assembling. Dari assembling tersebut, maka dapat dianalisa secara kuantitatif dengan 4 review. Yang pertama yaitu identifikasi pasien, yang kedua laporan yang penting, yang ketiga autentikasi, yang keempat pencatatan yang baik. Untuk kerangka teori ini didapatkan dari sumbernya yaitu Departemen Kesehatan RI tahun 2006. Untuk kerangka konsep yaitu dokumen rekam medis mengalami analisis kuantitatif dengan 4 review, yaitu identifikasi pasien, laporan penting, autentikasi, dan pencatatan yang baik. Sehingga dari hasil review tersebut akan digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu dokumen yang lengkap dan dokumen yang tidak lengkap. Untuk bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan desain penelitian yaitu univariat kuantitatif deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu ruang rekam medis di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 21 April 2020. Populasi dan sampel. Dokumen rekam medis dengan jumlah 891 diambil dengan teknik sistematik random sampling dengan menggunakan rumus Lopin. Sampel yang dibutuhkan atau yang diambil yaitu sebanyak 276 dokumen rekam medis. Untuk variabel penelitiannya yaitu ada formulir inform konsen di Rumah Sakit Jasa Kartini periode triwulan 1 tahun 2020. Untuk definisi operasionalnya yaitu terdiri dari 4 subvariabel. Yang pertama yaitu kelengkapan identifikasi pasien. Definisi operasionalnya yaitu kelengkapan
kelengkapan yang diidentifikasi berdasarkan item-item yang berhubungan dengan identifikasi pasien. Cara ukurnya observasi, alat ukurnya menggunakan checklist, hasil ukurnya yaitu lengkap jika seluruh item sudah terisi untuk nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, alamat, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Skala ukurnya yaitu nominal. Untuk yang kedua, subvariabel yaitu kelengkapan laporan yang penting. Kelengkapan yang diidentifikasi berdasarkan laporan yang berisikan catatan menggunakan observasi menggunakan checklist. Kemudian lengkap jika dokumen terdapat diagnosa sementara, diagnosa utama, diagnosa tunggal, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis operasi, laporan operasi, dan laporan anestesi. Untuk skala ukurnya yaitu nominal. Untuk kelengkapan autentikasi, yaitu kelengkapan yang diidentifikasi berdasarkan keabsahan pencatatan dengan mencantumkan nama jelas dan tanda tangan. Untuk cara ukurnya yaitu observasi, alat ukurnya menggunakan lembar checklist, kemudian hasil ukurnya lengkap jika sudah terisi tanda tangan dan nama dokter, tidak lengkap jika tidak ada tanda tangan dan nama dokter. Untuk skala ukurnya yaitu nominal. Untuk subvariabel yang keempat, kelengkapan pencatatan yang baik. Kelengkapan yang diidentifikasi berdasarkan pencatatan yang dilakukan sesuai kaidah pencatatan dan pembetulan yang seharusnya. Cara ukurnya yaitu observasi, alat ukurnya yaitu menggunakan checklist, hasilnya lengkap jika tulisan terbaca dan tidak ada coretan, dan tidak lengkap jika tulisan tidak terbaca dan ada coretan. Skala ukurnya yaitu menggunakan nominal. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan instrumen penelitian dokumentasi menggunakan checklist. Untuk pengolahan datanya yaitu ada 4. Yang pertama collecting atau mengumpulkan, 2 yaitu editing atau edit, 3 yaitu classification atau mengklasifikasikan, 4 data presentation atau mempresentasikan data. Dari keempat tersebut, maka kita akan mengetahui hasilnya yaitu di mana formulir rekam medis tersebut lengkap atau tidak lengkap. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat terlampir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.